Halo Mirsa Liputan Event, bersama saya William Grinaldi, saya di JCC Senayan, yaitu event Gebiar Wisata dan Nusantara 2015 ya. Di JCC Senayan ini diadakan event Gebiar Wisata ini pada tanggal 14 sampai 17 Mei 2015 dan event ini menarik sekali pastinya diharapkan kali karena banyak sekali budaya-budaya Nusantara yang ditampilkan, dipamerkan di event ini ya dan pasti penasaran ya budaya-budaya apa aja sih yang ada di event pameran ini ya. Jadi pemirsa harus stay tune terus karena saya akan mengajak pemirsa semua untuk keliling-keliling di event ini. Stay tune. Setiap tahun, kurang lebih 11 juta penduduk Indonesia ke luar negeri dengan kepentingan berbeda. Mereka menghabiskan devisa sekitar 12 hingga 13 triliun rupiah. Gebiar Wisata dan Budaya Nusantara menjadi ajang promosi potensi pariwisata. Kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat pelancong untuk mengunjungi destinasi wisata Nusantara. Pasalnya cukup banyak masyarakat Indonesia berkunjung ke luar negeri, padahal potensi wisata Nusantara tak kalah menarik. 105 peserta menghadiri pameran Gebiar Wisata dan Budaya Nusantara ke-13 tahun 2015 di Hall A Jakarta Convention Center. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 14 hingga 17 Mei 2015. Potensi pariwisata 33 provinsi se-Indonesia ditampilkan dalam ajang bergengsi ini. Semakin banyak event-event yang terselenggara, makin bagus kan. Multiplier efeknya kan bagus buat perekonomian. Indonesia itu sangat kaya raya sumber daya alamnya, destinasinya. Kelemahan kita belum dikelola secara profesional gitu loh ya. Salah satu kelemahan tuh faktor aksesibilitas. Daerah-daerah sudah mulai memperkenalkan potensi dari daerah masing-masing. Ya masih perlu ditingkatkan ya. Kan dari tahun ke tahun kan pasti ada peningkatan. Potensi wisata di Indonesia sangat besar. Untuk itu jangan hanya menjadi penonton di saat negara Cina, Malaysia, Amerika dan negara besar lainnya menggebrak pasar Indonesia. Alangkah baiknya jika wisatawan dari berbagai belahan dunia datang mengunjungi Indonesia, sehingga dapat meningkatkan devisa. Pameran Gebiar Wisata dan Budaya Nusantara ini bertujuan memberikan informasi lengkap dan akurat tentang objek wisata di Indonesia. Dengan 250 juta penduduk, Indonesia menjadi pangsa pasar besar yang diperebutkan seluruh dunia. Kita Kementerian Perhubungan itu mempunyai tugas itu kan untuk mendukung sektor perekonomian. Nah, sektor perekonomian itu termasuk salah satunya adalah pariwisata. Nah, jadi kami mau menampilkan kebijakan-kebijakan apa saja yang kita punya, yang sudah kita hasilkan. Kita lagi memfokuskan 3 hal, keselamatan, keamanan, pelayanan, dan satu lagi kita memprioritaskan prioritas pembangunan dari Kementerian Perhubungan di tahun 2015 ini. Kita akan menginformasikan kebijakan-kebijakan yang terbaru ya Mbak ya, terkait SPM juga, standar pelayanan. Itu yang sangat penting yang harus kita selesaikan kepada masyarakat. Kita juga menyediakan informasi mengenai rute-rute dan panduan wisata gitu dari sisi transportasinya gitu. Infrastruktur di daerah pada umumnya karena daerah itu akses jalan mungkin pertama itu kita biasanya bekerja sama dengan PU. PU dan Pemda setempat. PU dan Pemda setempat ada dinas perhubungan yang secara langsung mereka juga memantau ya Mbak Yosefin untuk kelancaran transportasi. Yang terpenting adalah sosialisasi dan informasi di mana masyarakat bisa mendapatkan atau merasakan bahwa kita sudah merasakan istilahnya kenyamanan untuk akses transportasi Sama tersebut. itu kata kuncinya kita memang akses ya Bu ya. Iya. Pihak IO-nya sendiri, marketingnya itu, humasnya itu benar-benar mereka, ini loh kita punya event sebesar ini yang memang wajib kita nggak boleh ketinggalan gitu. Jadi dari kemarin itu dari tanggal 14 itu sudah ramai sekali gitu. Padahal sebenarnya opening ceremony itu baru siang ini gitu, hari ini. Dan cukup antusias gitu masyarakat gitu. Dan kami turut senang gitu, kami boleh ikut berpartisipasi di tempat ini gitu.
Sulawesi Selatan sudah berpartisipasi sejak tahun 2009. Selama kami berpartisipasi, kami sudah mempromosikan beberapa tema-tema yang menjadi tema utama pariwisata Sulawesi Selatan. Pertama, kami mengangkat budaya Toraja, kemudian selanjutnya kami mengangkat wisata bahari. Sekarang kami mengangkat wisata alternatif yaitu ekotourism. Kami sudah melaunching beberapa objek wisata baru seperti yang Anda saksikan di belakang ini. Itu adalah cliff tebing terbaik yang pernah dilihat oleh beberapa wisatawan yang pernah membandingkan dengan Halong Bay di Vietnam. Kami punya lebih baik. Orang yang pernah ke Halong Bay melihat ke Apalarang yang di sana itu lebih baik. Kemudian kami juga punya ekotourism yang lain seperti kampung budaya. Kami punya Kajang yang di sana, yang kecil itu kampung budaya Kajang yang masih mempertahankan nilai-nilai leluhur, tidak mempergunakan besi atau paku, masih menggunakan pasak. Mungkin di Jawa ada Baduy, kita juga punya Kajang di sini. Kemudian kami punya pantai yang terbaik, Bira di sana, yang di sana ada Taman Laut Takabonerate. Event ini cukup efektif dalam konteks bahwa untuk wisatawan Nusantara sesuai dengan temanya Gebiar Wisata Nusantara. Jadi potensi-potensi wisata yang ada di Nusantara dan potensi-potensi pasar yang ada di Nusantara kita bisa serap di event ini. Dan mengembangkan sektor pariwisata. Target kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2019 sebanyak 20 juta orang diharapkan dapat terrealisasi dengan dilaksanakannya Gebiar Wisata dan Budaya Nusantara. Ya, mirsa liputan event. Tadi sih kita sudah berkeliling-keliling di event Gebiar Wisata dan Budaya Nusantara 2015 ya. Event yang diadakan ke-13 kalinya ini pasti menarik banget karena bisa dilihat banyak banget booth-booth dari budaya-budaya Nusantara yang menawarkan berbagai tampilan budaya mereka yang kita mungkin belum ketahui sebelumnya juga ya. Dan pastinya menarik banget bisa dilihat dari antusiasme pengunjung di event ini. Namun sayang sekali waktu kita sudah berakhir. Kita akan jalan-jalan di liputan event selanjutnya tentunya hanya di program liputan event. Jadi sampai jumpa. Halo mirsa liputan event, bersama saya William Grinaldi. Saya ada di event Agro and Food Expo 2015 di JCC Senayan ya. Event ini membawakan berbagai tema yang berhubungan dengan agrikultur dan pangan di Indonesia ya. Tentunya banyak sekali agrikultur yang ditawarkan dan dipamerkan juga di event ini pastinya. Kita berharap bahwa event ini pasti asik banget dan inspiratif juga ya. Penasaran ya bagaimana sih menariknya event Agro and Expo 2015 ini? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di liputan event Agro and Food Expo 2015. Agro and Food Expo 2015 diadakan pada tanggal 14 sampai 17 Mei 2015 di Hall B Jakarta Convention Center. Agro and Food Expo adalah pameran bisnis dan sarana membangun jaringan bisnis bagi industri berbasis agro dan pengolahan makanan, baik di Indonesia maupun internasional. Pameran ini diikuti oleh 200 peserta lokal dan internasional dengan menampilkan produk-produk dan teknologi terbaru di bidang pertanian dan industri makanan. Agro and Food Expo telah diselenggarakan sejak tahun 2001 dan telah menghasilkan transaksi yang signifikan pada setiap penyelenggaraan. Memasuki tahun ke-15 pameran, Agro and Food Expo semakin memantapkan posisinya sebagai pameran terpercaya pada sektor agrobisnis dari hulu ke hilir dan melengkapinya dengan pameran industri pengolahan makanan dan minuman. Pengembangan event ini diharapkan dapat merangkul lebih banyak lagi peserta dan pengunjung pameran, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga dengan peningkatan tersebut, jumlah transaksi yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung praktis akan meningkat pula. BPWS itu adalah salah satu institusi atau kementerian lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia setelah pembangunan jembatan Suramadu. Jadi BPWS ini bertugas atau memiliki salah satu fungsinya adalah untuk melakukan percepatan terhadap pembangunan yang ada di kawasan
Surabaya Madura, khususnya di Pulau Madura. Kita melakukan pengembangan kawasan dan juga untuk melakukan fungsi fasilitasi terhadap produk-produk yang ada di produk unggulan yang ada di Pulau Madura. Kita tahu bahwa Pulau Madura memiliki banyak potensi, baik itu bidang agro ya, kita juga di Madura juga ada bidang minapolitan atau kelautan. Ya itulah akan kita coba untuk melakukan fasilitasi, untuk melakukan promosi nantinya sehingga nantinya produk-produk itu bisa dimanfaatkan atau bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Bagus ya, saya rasa untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan bidang-bidang agro atau bidang pertanian dan bidang hasil yang ada itu nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya rasa untuk event ya itu bisa lebih terkait masalah promosi ya, bisa promosi, kemudian istilahnya untuk integrated pameran itu supaya pengunjung itu juga lebih bervariasi. Kami mengangkat beberapa tema, diantaranya pangan lokal yang kalau di Dijen Perkebunan kami angkat sagu dan aren. Kemudian kalau di hortikultura ada buah-buahan lokal seperti manggis, kemudian mangga dan sebagainya. Pada intinya kami ingin mencapai swasembada pangan itu dengan mengutamakan pemanfaatan pangan lokal. Jadi yang utama kami ingin sosialisasikan betapa besarnya potensi kita beberapa komoditi pertanian termasuk pangan lokal. Kemudian yang di beberapa daerah belum termanfaatkan secara optimal. Semisal sagu saja itu di Papua itu ada 1,2 juta hektar itu yang belum termanfaatkan secara optimal, yang itu sebagai sumber karbohidrat yang sangat besar ya. Dari kegiatan ini kami bisa berharap masyarakat bisa mengetahui bahwa kami fokus untuk pengembangan pangan lokal tersebut. Saya kira sangat baik karena ini event tahunan, kami setiap tahun mengikutinya. Kemudian dan karena pesertanya seluruh Indonesia ya, jadi untuk event sosialisasi, kemudian temu bisnis, bahkan kemarin dan hari ini ada beberapa yang sampai MOU, itu artinya efektivitas dan efisiensi dalam event ini sangat bagus. Memang substansi pameran sangat penting, tetapi sosialisasi sebelum pameran ini yang saya rasa agak kurang memanfaatkan media yang ada. Provinsi DKI Jakarta sekarang lebih difokuskan untuk pertanian perkotaan ya. Jadi zamannya dulu Pak Jokowi itu mencanangkan bahwa DKI karena luas lahannya sempit, kemudian tidak ada alasan tidak memanfaatkan tanahnya ya, karena terkait dengan luas lahan. Jadi kita lebih mengarah pertanian perkotaan dengan membuat seperti ini vertiminaponik, kemudian vertical garden, ada lagi rak vertikultur. Kemudian ini vertiminaponik ini jadi nama dinas kita, ada subsektor perikanan, ada subsektor pertanian, ada subsektor peternakan. Jadi juga tampil dengan minanya, ikannya. Ibu Veronica sekarang sedang mencanangkan namanya Erpetra, memanfaatkan untuk anak-anak yang bisa belajar di situ, ada edukasinya. Kemudian dari bidang kami juga ada menanam pohon. Jadi anak-anak lebih tahu mana sih yang padi gitu loh. Selama ini dia hanya makan nasi saja, tapi tidak tahu pohon nasi itu bagaimana. Jadi ini loh padi, ini loh tanaman obat keluarga, ini tanaman sayuran. Jadi itu sebagai sarana edukasi buat anak-anak. Sangat mendukung, artinya biar masyarakat juga tahu bahwa dengan adanya kondisi DKI Jakarta dengan lahan sempit masih bisa berbuat untuk memanfaatkan lahannya. Jadi lebih baik event-event ini lebih ke arah teknologinya yang perlu ditampilkan. Kalau di sini kan mereka berjualan. Kalau kami dinas kami kita jual teknologi. Kita nggak jualan di sini. Jual informasi. Ya mungkin nanti bisa sebagai contoh untuk daerah yang lain bahwa kita itu sebetulnya jual teknologi. Jadi dengan adanya
kita mempromosikan bahwa binaan yang ada di provinsi masing-masing dengan kartu nama, dengan kontak person, dia bisa akan cari ke lokasi tersebut gitu. Kalau ini kan kayak pasar jadinya kan. Indonesia merupakan pasar potensial yang sangat besar bagi dunia bisnis saat ini. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta orang menjadi tujuan pasar yang prospektif bagi industri agro dan industri makanan atau minuman. Agro and Food Expo 2015 turut mendukung program tercapainya kemandirian pangan menuju swasembada pangan 2015. Kami adalah petani kopi asal Java Ijen Kayumas Situbondo yang sudah lama dibina oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Kami sendiri dibina untuk dipromosikan, kenapa? Kita punya produk dari hulu ke hilir. Kita dari kelompok tani kopi, dari tanam kopinya, produksinya, olahnya sampai ke warung kopinya kita sudah ada. Nah, kami difasilitasi untuk promosi biar produk kami lebih dikenal dan dipasarkan secara luas gitu. Perkebunan di Provinsi Jawa Timur itu banyak komoditi, termasuk dalam Gaperindo, Gabungan Petani Perkebunan Jawa Timur Indonesia juga. Sana ada komoditi kopi, cengkeh, tembakau, kakao, kopi sendiri. Nah, di situ kami dalam hal kopi ini banyak sudah pembinaan dari Dinas Perkebunan sendiri. Contoh pembantuan dari sampai pembibitan, olahannya sampai ke warung kopinya, ke cafe shopnya, kita dapat bantuan kayak mesin es kita sudah dapat bantuan. Ini tidak hanya menjual kopi, tapi di sini kan kita mempromosikan nama kami sendiri, khususnya di nama Kayumas, Java Ijen Kayumas ini Mas. Kenapa? Selama ini kopi yang kami jual ini, kami promosikan ini adalah kopi yang kami ekspor. Justru lebih dikenal di Eropa sama di Amerika kan, karena sudah ada standarisasi dan sertifikasi untuk organiknya, ada rainforestnya. Cuma yang menghargai kopi kami lebih awal dan lebih tahu dulu orang Amerika dan Eropa. Nah, kita promosikan di Indonesianya. Nah, ini yang kami rintis sekarang karena kami sudah 5 kali dalam event ini, ya kami istilahnya ya banyak membantu sekali. Karena apa? Kami sebagai petani kalau misalnya tidak ada event promosi seperti ini, kemana lagi kalau event kami untuk mempromosikannya. Jadi salah satunya lewat event seperti ini. Karena apa? Kita membayar iklannya mahal. Peningkatannya kita yang butuhkan Mas. Ya mungkin semacam temu bisnisnya, terus lagi istilahnya itu bayar-bayarnya ya pengunjungnya kalau bisa datangkan dari luar langsung kita masih lokal aja Mas. Adapun eksibitor dalam event Agro and Food Expo 2015 menawarkan produk-produk dari industri pertanian, mesin dan alat-alat pertanian, teknologi, industri makanan dan minuman, alat-alat laboratorium, pakan ternak, bioteknologi, jasa keuangan dan perbankan, jasa logistik, badan standarisasi dan sertifikasi, retail dan franchise, serta peluang investasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Selain pameran, Agro and Food Expo 2015 juga menawarkan sesi talk show tentang teknologi pertanian, pengolahan, pengemasan, dan bidang logistik dan distribusi pemasaran, juga workshop dan seminar bidang industri makanan dan minuman, festival sehari masakan siap saji, serta festival masakan Nusantara non beras. Ya, pemirsa liputan event tadi saya sudah berkeliling di event Agro and Food Expo dan mencicipi kopi lokal juga ya di event ini ya. Dan banyak banget tadi saya temukan berbagai booth dan juga berbagai produk-produk yang bertemakan agrikultur dan pangan yang pastinya menarik sekali dan juga bisa bersaing di kancah internasional ya. Dan tapi sayangnya waktu sudah berakhir untuk event untuk liputan Agro and Food Expo 2015. Tapi jangan kemana-mana karena masih banyak event-event yang kita liput selanjutnya hanya di program liputan event. Halo pemirsa liputan event, bersama saya William Grinaldi. Saya ada di event Indonesia Climate Change Expo Education Forum and Expo yang diadakan kelima kalinya. Dan di JCC Senayan ini untuk event ini membawakan tentang isu perubahan iklim yang emang ingin diketahui oleh semua masyarakat Indonesia dan penting untuk tentunya pemahaman tentang perubahan iklim ini untuk masyarakat Indonesia. Penasaran ya kira-kira apa aja sih booth-booth atau stand-stand yang ada di event Indonesia Climate Change Expo, dan untuk tema kali ini membawakan
tentang bagaimana perubahan rendah emisi dan juga Indonesia sebagai poros maritim dunia ya. Untuk lebih jelasnya lagi tentang event ini, yuk ikutin saya terus di Liputan Event. The 5th Indonesia Climate Change Education Forum and Expo diadakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 14 hingga 17 Mei 2015. Kegiatan yang rutin diadakan tiap tahun ini diselenggarakan oleh Cendekia Mulia Komunikasi bekerja sama dengan The Climate Reality Project Indonesia dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Tujuan utama dari Indonesia Climate Change Education Forum and Expo adalah penyediaan sarana komunikasi dan sosialisasi program perubahan iklim di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyikapi perubahan iklim. Hal ini dilakukan melalui upaya edukasi dan penyebaran informasi secara luas agar masyarakat dapat memahami lebih dalam mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi ekonomi, pertanian, dan aspek kehidupan yang lain. Dengan pemahaman yang baik, setiap individu dapat mengerti permasalahan perubahan iklim, serta merencanakan dan melaksanakan solusi yang dibutuhkan. KG sudah ikut ajang ini untuk yang ketiga kalinya. Jadi ajang ini buat kami sebagai sarana untuk menginformasikan bahwa di BMKG sudah tersedia produk-produk perubahan iklim, dan BMKG juga sudah mempunyai hubungan dengan pihak internasional tentang perubahan iklim. BMKG menjadi salah satu jaringan internasional dalam memantau perubahan iklim yang ada di dunia. Soalnya menurut beberapa penelitian ternyata wilayah Indonesia itu bisa mempengaruhi perubahan iklim yang ada di dunia gitu. Jadi sudah tugas utama BMKG untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya bahwa di BMKG sudah tersedia produk-produk tentang informasi perubahan iklim. Saya pikir cukup bagus karena event ini rutin diadakan tiap tahun, jadi kita sudah punya planning untuk tahun depan itu kita pasti akan ikut lagi dan kita akan menampilkan produk-produk terbaru lagi, apa yang sudah kami lakukan di BMKG dengan model-model terbaru, dengan prediksi-prediksi terbaru sehingga masyarakat bisa lebih memahami tentang perubahan iklim. Sebenarnya untuk perubahan iklim di Indonesia, menurut data kami, konsentrasi CO2 yang ada di Indonesia itu semakin tahun memang semakin meningkat seperti umumnya pada dunia, seperti negara-negara besar di dunia, tetapi tingkat emisi CO2 di Indonesia masih di bawah tingkat emisi Amerika, Cina gitu. Jadi kita masih punya harapan untuk menurunkan emisi di Indonesia. Kami selalu ikut tiap event selama hampir 5 tahun itu, selalu ikut terus walaupun bersama-sama dengan stakeholder yang lain kami mengkoordinir untuk ikut terus. Nah ini sebenarnya pengetahuan untuk perubahan iklim itu sangat perlu untuk masa depan kita, untuk anak-anak muda kita, sehingga ke depan kita bisa mempersiapkan diri, menyesuaikan atau mengendalikan perubahan iklim. Karena sebenarnya perubahan iklim itu sesuatu yang pasti terjadi dengan pertambahan penduduk terutama. Manusia itu eksploitatif terhadap sumber daya alam. Sehingga kita harus memanfaatkan sumber daya alam, mengendalikan seefisien mungkin supaya perubahan iklim ini tidak terlalu ekstrim. Perubahan iklim pasti terjadi, tapi kita mengendalikan supaya tidak ekstrim. Jadi pameran ini untuk pengetahuan masyarakat, anak-anak sekolah, sehingga ke depan dia bisa menyesuaikan diri terhadap apa yang akan terjadi terhadap lingkungan kita. Sebenarnya pameran itu kan intinya memberi pengetahuan ke orang lain, memberi keterampilan, memberi hiburan. Nah, dalam pameran ini semuanya masuk, sehingga ke depan ya perlu dikembangkan lagi dan harus ada terus karena anak-anak muda kita, generasi penerus itu harus paham pengetahuan. Kalau tanpa ini, pengetahuan perubahan iklim ini sebenarnya sesuatu yang teknis banget gitu ya. Kalau tidak dikenalkan dari awal, itu nanti pemahamannya susah. Maka sangat diperlukan ini supaya dari awal orang udah tahu, pengetahuannya sedikit-sedikit dipahami,
Sehingga suatu saat kita sepaham dan punya komitmen yang sama untuk mengendalikan perubahan iklim dengan perilaku-perilaku yang efisien terhadap sumber daya alam, efisien terhadap perubahan lingkungan. Saya kira akan semakin banyak yang ikut serta kalau cara promosinya bisa, karena semua orang berkepentingan dan semua orang harus patuh pada aturan, pada ketentuan yang ada supaya perubahan iklim bisa dikendalikan. Dan semua orang pasti ingin mengatakan bahwa dia baik dalam mengelola sumber daya. Berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, BUMN, dan perusahaan swasta nasional dari berbagai sektor, lembaga pendidikan, serta kelompok-kelompok masyarakat menggelar kegiatan unggulan masing-masing dalam pameran yang dilengkapi berbagai acara pendukung seperti seminar, workshop, gelar budaya, bedah buku, kegiatan interaktif seperti demo memasak sehat dan merendah karbon untuk anak-anak, pemutaran film, pertunjukan musik, field trip, bike for the earth, dan lain-lain. Kegiatan tahun ini yang bertema penguatan pembangunan rendah emisi untuk masa depan berkelanjutan dan mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia merupakan respon kebijakan pengharus utamaan paradigma peta jalan pembangunan nasional Presiden Joko Widodo yang terurai dalam Nawacita, serta untuk mendukung upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. Ya, baik. Jadi peran Greeners di event ICC tahun ini adalah sebagai media partner. Jadi kita itu memang sejak awal, sejak jauh-jauh hari sebelum acara pelaksanaan ini, kita memang mempublikasikan acara ini di sosial media kita, berikut juga di website kita. Ya berupa ajakan kepada komunitas-komunitas yang memang ada di dalam jaringan Greeners sendiri. Jadi kita mengundang mereka dan juga kita juga sempat mengadakan talk show tentang journalism on bike, itu kerjasama dengan komunitas sepeda. Greeners.co sendiri itu adalah sebuah media online, berita-berita lingkungan dan gaya hidup ramah lingkungan. Kalau menurut kami sendiri dari Greeners, event ini bagus banget. Cuman memang saran kami lebih tepat lagi, maksudnya tujuan event ini tuh maksudnya tujuannya untuk ke segmennya tuh ke anak-anak sekolah atau pebisnis atau mahasiswa, itu tolong dipertegas lagi dan diundang lebih banyak lagi kayaknya. Mudah-mudahan sih kalau untuk masalah isu climate change jangan cuma di expo aja, jangan cuma di seminar aja. Kita kalau bisa lebih ke aksinya. Jadi apa nih yang kita lakukan untuk pencegahan ini tuh semakin buruknya gitu. Jadi kalau bisa sih aksinya. Halo Mirsa, liputan event. Saya seperti berada di hutan sekarang. Iya, jadi di event Indonesia Climate Change Expo ini banyak sekali informasi yang bisa didapatkan terkait dengan isu perubahan iklim ya, karena isu ini merupakan yang cukup penting dan perlu diangkat ya isunya, dan dengan diadakannya event Indonesia Climate Change Expo ini diharapkan masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang lebih lagi tentang perubahan iklim yang sedang terjadi di Indonesia khususnya ya. Dan sayangnya untuk liputan event Indonesia Climate Change Expo sudah berakhir, namun jangan kemana-mana karena pasti akan ada banyak lagi liputan-liputan event selanjutnya, tentunya hanya di program liputan event. Saya William Grinaldi, sampai jumpa di event berikutnya.